Selanjutnya ini ada dari pianis cilik Indonesia, yaitu Joy Alexander yang mengharumkan nama Indonesia di Grammy Award 2016. Wow. Banget. Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Baik, wah, luar biasa. Duh, kategorinya aja gue nggak ngerti tuh ya. Iya. Dia umurnya masih 12 Dia tahun. 12 tahun loh. 12 tahun prestasinya udah mendunia. Langsung aja kita lihat ini di liputannya ya. Ikut. Tahun 2016 sepertinya menjadi tahun membanggakan bagi Indonesia di kancah Grammy Award tahun ini. Ya, secara mengejutkan nama Joy Alexander mencuat dalam jagat musik Indonesia setelah menjadi orang Indonesia pertama yang masuk dalam 2 nominasi Grammy Award ke-58 yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Pianis cilik itu juga tampil dalam perhelatan akbar musik itu bersama musisi besar lainnya seperti Adele, Lady Gaga, Taylor Swift, Ellie Goulding, hingga Travis Barker. Dipungkiri publik kalau prestasi putra Bali tergolong luar biasa, terlebih mengingat usianya yang baru memasuki umur 12 tahun. Lumrah saja bila media internasional langsung menyebut kalau Joy adalah pianis muda yang penuh keajaiban. Joy lahir di Denpasar, Bali pada 25 Juni 2003 dengan nama Josia Alexander Sila. Ayahnya merupakan seorang musisi amatir. Ia memperkenalkan Joy dengan piano pada umur 6 tahun hingga ia dengan cepat menguasai karya musisi jazz Amerika seperti Thelonious Monk yang rumit hanya dengan mendengarkan saja. Menyadari pada bakat besar putranya itu, sang ayah mengasah naluri musik Joy dengan memberinya musik-musik jazz klasik yang menyodorkannya kepada jago musisi jazz di Pulau Bali. Secara mengagumkan, karir musik Joy pun dimulai di situ. 2 tahun berkutat dengan piano klasik dan jazz, Joy pun mulai diikutsertakan dalam festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Tak dinyana pula prestasi Joy terus melaju. Ia berhasil memenangkan kontes improvisasi internasional di Odessa, Ukraina, dengan mengalahkan 200 musisi jazz profesional dari 17 negara. Kehebatan ini pada akhirnya yang ikut mengantar dirinya untuk masuk menjadi salah satu nominasi dalam kategori Grammy Award, kategori improvisasi jazz solo terbaik untuk single Giant Steps. Kehadiran pianis cilik nan ajaib ini pun langsung membuat bangsa Indonesia bangga, terutama kalangan musisi di tanah air. Aduh. Wow, ya luar biasa sekali ya prestasinya. 2 jempol. Saya seumur kamu ke laki-laki pria usia 12 tahun pakai begitu seksi ya? Aduh, ngeliatnya tuh kayak perfect banget lah, keren banget. Ini Joy ini mengingatkan saya kayak bercermin. Lihat Joy umur 12 tahun, 12 saya jauh banget dari kamu.
Iya. Maksudnya cerminnya juga cembung ya, jadi jadi jauh banget. Jauh ya. banget. Ya, tapi saya sekarang sih piano udah lancar banget. Oh, dari Teng mana tuh? teng 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 standar Oh gitu. aja. Ibu Dari suka do ke do lagi ya. Iya, tapi emang salut banget. Iya. Mudah-mudahan terus bisa berkarya Amin, dan membawa juga harum bangsa Indonesia. betul sekali, dan juga bisa menginspirasi anak-anak bangsa lainnya ya. Oke, selanjutnya nih ada Kementerian Pariwisata yang memperkenalkan pesona Indonesia melalui bioskop. Wow, seru kayaknya ya. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Semuanya nih harus kita syukuri dan harus kita lestarikan. Dan yang paling penting kita promosikan, termasuk oleh Kementerian Pariwisata yang mempromosikan wisata Indonesia ini melalui bioskop. Betul sekali. Dan terobosan ini tentunya didukung juga oleh Marcella Zalianty dan juga Pevita Pierce. Oh, sineas-sineas Indonesia ya. Langsung betul saja sekali. kita lihat, ini dia liputannya. Menteri Pariwisata Arif Yahya melakukan launching penayangan perdana iklan pariwisata di 55 bioskop tersebar di 14 kota besar seluruh Indonesia di sebuah bioskop kawasan Senayan, Jakarta Senin kemarin. Menurut Arif Yahya, penayangan iklan pesona Indonesia di bioskop dinilai efektif. Selain itu, sebanyak 56% penonton masih mengingat iklan yang muncul di layar bioskop setelah mereka pulang ke rumah. Iklan yang tersebar lewat bentuk TVC itu diharapkan akan mampu menggelorakan minat masyarakat untuk menikmati beragam destinasi pariwisata di tanah air yang terkenal indah dan menakjubkan. Oke, jadi ini untuk pertama kalinya TVC Pesona Indonesia itu ditayangkan di bioskop. Nah, jadi kita harapkan promosi kita akan semakin gencar, akan semakin dinikmati. Untuk diketahui bahwa 70% orang itu masuk sebelum film main. Dan kalau ditayangkan di bioskop itu 56% orang akan ingat. Nah, berapa sih target kita? 1,5 juta penonton per bulan. Nah, kita harapkan efektivitasnya akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan Pesona Indonesia mempromosikan juga film Indonesia. Dan film Indonesia diharapkan juga mempromosikan Pesona Indonesia. Jadi ini azas sinergi timbal balik yang kita inginkan dari kerjasama sekarang ini. Nah, diharapkan Pevita, Andi nanti bisa menjadi endorser Pesona Indonesia kita. Ingat bahwa kita itu juga bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa domestic market kita untuk pariwisata itu sangat besar, 250 juta, dan itu harus dipromosikan dengan baik. Yang kedua, kita bersaing dengan negara-negara lainnya. Sejumlah artis mengaku sangat antusias untuk mendukung terobosan yang dilakukan Kementerian Pariwisata ini. Artis Marcella Zalianty misalnya menganggap langkah strategis ini perlu mendapat sambutan dari insan film tanah air. Terlebih di antara destinasi wisata yang ada, masih juga banyak daerah wisata yang belum populer sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk memasarkannya pada masyarakat luas. Ya, saya pikir tentunya bagus pada kesempatan apapun kita mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ya sebagai anak bangsa dalam hal ini, dan khususnya gitu dalam hal ini yang dibicarakan konteks pariwisata. Saya pikir ini adalah satu langkah yang strategis dari Pak Menteri Pariwisata juga untuk menayangkan iklan destinasi wisata Indonesia di seluruh bioskop, dan beliau juga membuka kerjasama gitu dengan film Indonesia kali ini. Jadi film juga otomatis dipromosikan oleh semua medium promosi yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata yang jumlahnya juga bisa dikatakan cukup besar gitu, dan film itu sendiri juga mengangkat potensi daerah kita gitu. Antusiasme serupa juga terpancar dari artis cantik Pevita Pierce yang mengaku begitu terpesona dengan keindahan alam Indonesia. Karena itu ia siap mendukung program ini baik secara warga negara atau profesional sebagai seorang sineas. Ya, jadi Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia akan tayang di bioskop mengiklankan keindahan dari negara Indonesia pastinya untuk bisa mengembangkan lagi dalam sisi pariwisata.
You know, there's always been this sort of mysterious kind of jazz grapevine. Like, it started years and years and years and years ago. You heard somebody was really good, and he was playing in L.A., and it took like 8 months for you to hear him here, and that's when we had records. And you'd play a record, and you'd wait 6 months to buy. But now with the internet, that's all gone. Now you can see somebody instantly on the web. And this young man I'm going to introduce to you is like tearing up the web. He's here from Jakarta, Indonesia. He's 10 years old. Get ready for this young man. And he's going to play one of the more difficult pieces to play. Thelonious Monk and Cootie Williams, Round Midnight. Everyone watches him. And when the band watches him, they just go like this. Please welcome a really inspirational young man, incredible talent, Joey Alexander.
Don't go, Joey, don't go. Joey, don't go. Take it in, man, take it in. Come back out, come back out. Joey Alexander. Hey, Joey, check this out. Joey, Joey. The orchestra's standing for you. Wow. Wow, wow, wow. It's amazing. And that's all with the color method. It's astounding. Those lessons actually work. Wow. Isn't that amazing? It's just amazing. And you know what? He played it, I've heard him play it 3 times, right, guys? And every time it's different. And every time you guys are doing this, and tonight you did a lot of whoa. Yeah, whoa, right? And it like makes you feel good because it's a true genius. He didn't just like memorize the thing that he heard. He interprets it differently every time he plays it. Blows me away. Joey Alexander, 10 years old. Wow. I'm thinking steroids, right? It's got to be steroids, something. We should test them. Should we test them? Wow. Well, tonight we have tried